Ya Tuhan kami bersyukur, sangat bersyukur Tuhan bahwa sampai detik ini, masa pandemi ini masih berlangsung Tuhan, kami masih sehat Tuhan sampai sekarang, masih bisa sekolah Tuhan, kami bersyukur bahwa sekolah kami masih lancar Tuhan, meskipun secara online Tuhan, dan kami juga lebih bersyukur lagi Tuhan, karena ada worship from home ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk segala yang kami masih punya sampai saat ini Tuhan. Sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan, berkatilah kami, siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan tiap harinya Tuhan. Here I am, drawing close to your heart. All I am, make but
Hai semua, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Gimana, masih pada ingat nggak untuk ayat hafalan kita di bulan ini? Ya, betul, dari Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku di tengah-tengah mereka. Jangan lupa dihafalin ya, dan biar itu masuk ke dalam hati kita dan kita ingat bahwa kalau kita bersama-sama dan kita unity, Tuhan juga ada di situ. Nah, untuk tema kita minggu ini adalah Build the Church. Jadi, untuk membangun suatu negara, kita juga ada komunitas gereja yang harus dibangun. Dan setiap daripada kita harus mengambil bagian penting di gereja kita, gereja Katolik. Mau tanya dong, siapa yang udah pernah jadi putra-putri altar atau Miss Dinar atau terlibat dalam kor gereja? Kira-kira bagian apa kita sebagai remaja yang bisa kita ambil untuk gereja kita ya? Yuk kita langsung dengerin aja ngobrol-ngobrol seru dari Kak Pinky dan seorang Romo yang keren dan kekinian banget. Halo teman-teman semua, welcome back to Worship from Home for Teens. Gimana semua kabarnya? Semoga sehat-sehat ya, dan tetap jaga kebersihan, stay safe, stay healthy, supaya kita tetap bisa memuji dan memuliakan Tuhan sama-sama. Nah, teman-teman, beda dari episode yang lain-lain nih, kali ini Worship from Home-nya kita akan kedatangan satu tamu spesial lagi nih. Kalau minggu lalu kan udah ada Hector dan Kimi. Minggu ini kita kedatangan tamu spesial, ada satu Romo. Iya, ini salah satu Romo favorit aku nih. Romo ini lumayan terkenal, bukan lumayan lagi ya, udah terkenal banget di Instagram dan memang aktif melayani di teman-teman kepemudaan nih. Nah, kita langsung aja kali ya panggilin Romo Hari. Hai Romo. Halo Pinky dan teman-teman semuanya, apa kabarnya? Sehat semua ya? Gimana Mo kabarnya? Oke banget, tetap Oke semangat, banget. tetap strong ya. Meskipun harus dari rumah aja nggak apa-apa ya Mo, virtual aja nih kita ketemunya ya Mo ya. Ya Kita pastinya. mau say thank you banget nih untuk Romo Hari kali ini udah mau kita undang, kita gangguin dulu ya teman-teman, kita tanya-tanya dulu nih. Nah, topik kali ini tuh Mo, kita tuh mau bahas tentang gimana sih Mo peran anak-anak muda nih. Nah, kalau Romo sendiri kan kebetulan pelayanan imamatnya ke anak-anak muda ya kan? Bener kan Mo? Iya, nah kita langsung aja mau nanya, Mo, gimana sih sebenarnya peranan anak muda nih dalam hidup menggereja, Mo? Gitu. Ya. Apa sih pentingnya anak-anak muda nih? Ya, teman-teman, saya juga pernah muda gitu kan ya. Iya, masih muda kan Mo sekarang Masih muda Mo? juga ya. Teman-teman itu sangat penting banget bagi gereja ya, sangat penting. Kehadiran teman-teman itu sangat penting banget. Pentingnya sepenting apa gitu kan ya. Kalau Paus Fransiskus itu sampai mengatakan bahwa kamu itu adalah gereja masa kini dan masa depan gereja. Maka jadi pemeran utama gitu kan ya. Jangan jadi antagonis tapi jadi protagonis gitu kan ya. Kalau Pemeran utama kayak Raisa ya, Mo. Betul banget gitu kan ya. Jadi pemeran utama, maka ini menjadi penting banget teman-teman muda untuk dalam kehadirannya dalam menggereja gitu kan ya. Karena jelas ya, ada 3 poin penting nih Pinky dan teman-teman semuanya gitu kan ya. Yang pertama, bahwa kita itu diciptakan secitra dan segambar sama Allah gitu kan ya. Kalau Kejadian 1 ayat 27 dikatakan bahwa engkau diciptakan segambar dan secitra dengan Allah. Teman-teman itu udah diciptain Tuhan, di-create oleh Tuhan, itu segambar dengan Dia. Itu kan luar biasa. Wah, ketika aku melihat Pinky, melihat teman-teman semuanya, itu adalah gambaran Allah. Gambaran Allah, betul. Teman, saudara, jadinya gitu kan ya. Yang kedua, engkau diciptakan unik, nggak ada duanya gitu kan ya. Sidik jari kita berbeda gitu kan ya. Orang yang kembar pun pasti beda juga kan, ada tali lalatnya beda, mungkin giginya juga beda kali gitu kan ya. Iya. Kita bisa membedakan satu sama lain gitu kan ya. Maka yang kedua itu masing-masing dari kita itu unik. Terus yang ketiga, bahwa sadari Yesus itu telah membela kita loh, mati-matian sampai di kayu salib, mati di kayu salib karena membela kita sebagai manusia. Maka betapa pentingnya kita manusia ini, termasuk teman-teman remaja dan orang muda, penting banget dalam kehidupan gereja. Penting banget sampai dikatakan oleh Paus, ya, Mo. sampai dikatakan Paus Fransiskus, kamu adalah masa
Masa kini dan dan masa masa depan depan gereja. gereja. Mhm. Wih, luar biasa banget. Mo, kalau gitu Mo, berarti kan Mhm. kita adalah masa kini dan masa depan penerus gereja nih Mo. Yap. Nah, kira-kira tadi udah kita tahu nih kalau kita tuh penting dan kita tuh berharga karena sesuai dengan gambaran Allah. Nah, pertanyaan yang berikutnya nih Mo, mungkin gimana sih caranya biar kita tuh kita sebagai remaja ya Mo, bisa aktif dalam kegiatan menggereja gitu Mo. Kira-kira apa sih kita bisa kontribusi apa sih Mo gitu? Oke. Ya, sering bertanya gitu ya, Pinky, ya, apa yang bisa aku Iya, kontribusikan gitu kan ya. pengen pengen ngapain ya, bisa apa ya gitu Mo. Betul banget. Kalau saya tuh melihat pertumbuhan hidup kita itu seperti tanaman gitu kan ya. Kalau Mhm. teman-teman punya hobi eee, bercocok tanam gitu kan ya, dari ditanam bijinya kemudian bertumbuh sampai berbunga, tidak hanya berbunga tetapi juga sampai berbuah gitu. Nah, jadi memang Mmm, hidup kita itu kan kayak proses seperti itu. Teman-teman mhm. semuanya kan juga ditanam gitu kan, dibaptis, diajari hidup berimannya, termasuk acara seperti ini gitu kan ya. Ada pendalaman iman yang kemudian kita dapatkan dan sebagainya. Kita seperti ditanam nih, seperti diperdalam nih gitu. Terus kemudian mulai Mmm, bertumbuh, ditumbuhkan, dipupuk, disiangi, dirawat, semakin berkembang dan harapannya tentunya kita menjadi berbuah. Nah, berbuah ini yang sangat diminta supaya kita menjadi aktif. Kalau gereja itu ada 5 nih Pinky ya, diinget-inget ya, ada 5 apa aja tuh Mo? pilar Banyak 5. gereja gitu kan ya. Pilar gereja. Oke, kita akan belajar banyak dari Romo hari 5 gitu ini. kan ya. 5, Kalau oke. kalau disingkat tuh KDLKM gitu kan, KDLKM. Oke. Mhm. Apa K tuh Mo? yang Singkatan pertama dari apa? adalah kerigma, ini bahasa Latin ya. Ya, Kerigma artinya kerikma. adalah pewartaan, pewartaan. Oke, Terus yang kedua pewartaan, diakonia, artinya adalah pelayanan. Ketiga pelayanan. adalah liturgia, artinya peribadatan. Empat, Mhm. koinonia, artinya persekutuan. Dan kelima, itu marteria, artinya kesaksian. Nah, saya jelasin satu-satu sederhana dan singkat saja ya. Yang Oke pertama, Mo. kerikma atau pewartaan itu adalah bagaimana kita dipanggil menjadi buah yang kemudian bisa mewartakan. Jadi teman-teman bisa mewartakan Mewartakan. dengan sukacita, kabar gembira dari Tuhan. Kalau teman-teman kan punya medsos nih, teman-teman rata-rata ya, punya Instagram, udah follow saya Iya belum? dong. Sekalian promosi Mo di Instagram. Ini Ah, Romo aktif di Instagram nih, jarang-jarang kan Romo gaul gini kan. ya Pinky dan teman-teman semuanya pakai nggak itu untuk pewartaan gitu kan ya, entah Mmm, mengabarkan kabar tentang hal-hal Yesus itu positif tentang siapa, Tuhan. hal-hal Mhm. positif, kemudian soal pendalaman kitab suci mungkin, renungan atau sebagainya itu sudah menjadi Mhm. bagian mau terlibat aktif di gereja dengan Oh, oke. pewartaan tadi, kerikma. Pewartaan. Yang kedua diakonia, pelayanan. Diakonia. Ada banyak karya-karya sosial gereja gitu kan ya, kalau kita lihat ada pelayanan di Jompo, ada untuk Mhm. ekonomi lemah, kewirausahaan dan sebagainya. Tapi teman-teman muda juga seringkali ada teman-temannya yang sedih, mungkin patah hati gitu kan, atau mungkin merasa Galau dikucilkan ya anak muda. atau korban bullying gitu kan ya. Oh, Nah, bener. teman-teman berani nggak punya jiwa sosial, mau melayani mereka, membantu mereka, supaya menjadi Mmm, tidak tersakiti, punya teman gitu. Itu udah juga aktif tuh hidup pelayanan juga membantu ya, pelayan Mo? gereja. Mhm. Yang ketiga tadi liturgia, peribadatan. Mmm, Nah, dalam ibadat gereja nanti kalau sudah offline, kita udah aktif lagi, gereja heeh. udah dibuka-buka lagi kan, butuh juga ada pemasmur, ada kor, ada tata tertib, ada lektor, Seminar, binar gitu kan ya, itu semua butuh keterlibatan teman-teman semua. betul. Rasanya sepi loh gereja kalau hanya isinya nanti anak-anak balita atau kemudian orang tua, nggak Orang rame gitu tua. kan. Gereja itu kan Iya, universal, semua dari anak-anak sampai orang tua ada, termasuk bener. teman-teman remaja, semuanya itu dibutuhin. 3 ya tadi ya, Pinky. 3, Keempat pewartaan, keempat pelayanan, peribadatan. peribadatan, Yang lanjut, kelima Mo. keempat itu koinonia Koin atau koinonia. persekutuan, Mmm, persekutuan. Jadi teman-teman yang berkumpul seperti ini kan komunitas, bersekutu gitu kan ya. Kita mhm. berkembang itu tidak bisa berkembang sendiri gitu kan ya. Makan-makan sendiri, gemuk-gemuk sendiri gitu kan ya. Enggak. Tapi
kita berkembang bersama. Yuk kita gemuk Iya, bareng-bareng, iman kita bertumbuh bertumbuh bersama. bareng. Maka penting untuk hidup bersama dalam komunitas, bertumbuh dalam Wih, komunitas. Itu penting betul. banget. Maka yuk Mm-mm. kita kembangkan diri dalam kehidupan bersama dalam komunitas. Koinonia. Koinonia, salah Yang satunya keempat. LJF ini juga gitu ya, Nah, Mo. betul banget. Dengan teman-teman di Light Teens. Betul banget. Kelima, Mo. Kelima, materia. Martiria. Kesaksian. Nah, Wih, kesaksian itu kita mau bersaksi gitu kan ya. Saksi itu tidak hanya kata-kata tetapi juga sikap perbuatan kita. Kalau menjadi anak-anak Yesus, anak-anak Tuhan, maka apa yang keluar dari mulut kita itu juga menjadi kata-kata dari Dia. Kita memberi kesaksian hidup kita gitu ya. Maka kata-kata yang baik yang keluar dan sebagainya. Terus kemudian kalau sikap hidup juga menunjukkan bahwa sebagai anaknya Yesus gitu kan ya. Oh, dia Katolik ya, kok dia rajin, oh kok dia disiplin, oh kok dia solider, oh kok dia mau membantu temannya. Wah, itu kan sikap hidup memberi kesaksian. Itu sudah cerminan anak-anak Tuhan. betul, itu sudah Oke. martiria banget tuh gitu kan. Oke, Itu wah. udah hafal belum nih? Luar biasa. Ini aku catat loh, Mo. Teman-teman di Oh rumah my nanti God. jangan lupa catat Ya, ya. iya. Kalau nggak Nanti salah ada di pelajaran agama juga SMP SMA ya, Mo. iya, mas saya Iya ulang kan? lagi, kan seringkali lupa. Iya, aku aja udah lupa, Mo. Mungkin teman-teman Oke. ini sangat berguna banget ya, Mo. Mungkin kita ulang aku rekap dikit ya. Tadi ada kerikma atau pewartaan, terus ada diakonia atau pelayanan, bener ya, Mo ya? Mhm. Kalau pewartaan tadi contohnya kita bisa di media sosial ya, Mo, sharing hal-hal Betul. positif ya, Mo. Sharing mungkin ayat-ayat Alkitab gitu ya, daily kan kayak gitu, itu juga bisa. Terus ada pelayanan, kalau pelayanan bisa ke teman-teman mungkin yang mendengarkan teman-teman kita yang dibully, kayak gitu ya, Mo ya. Mhm. Salah satu contohnya aja. Contohnya, Kak. Terus liturgia ada peribadatan ya, Mo. Nanti kalau misalnya udah dibuka lagi nih gereja, mungkin bisa bantu jadi nisdinat, jadi lektor, gitu-gitu. Terus ada juga persekutuan, salah satunya di Lightins ini, gitu. Teman-teman bisa ikutan terus nih setiap minggunya. Yang terakhir kesaksian dengan cara hidup itu kita harus sesuai dengan cerminan Tuhan gitu ya, Mo. Yap. Ya sesuai dengan anak-anak Tuhan, sebagai anak Tuhan, apa yang keluar dari mulut kita jadi harus baik, harus sopan, santun ya, Mo. Bener nggak, Mo? Karena kan Betul kita banget. sesuai dengan gambaran Tuhan. Mhm. Oke, wah ini luar biasa banget, Mo. Terakhir Udah, mungkin Pink. Oke, apalagi ya, Pinggi? Mo. Paling tentang gini, Mo. Romo ada pesan buat teman-teman di rumah nggak nih? Gimana sih biar kita tuh mau semangat lagi gitu, Mo? Biar kita mau aktif lagi. Pesan aja untuk teman-teman di rumah. Habis itu mungkin nanti kita minta tolong Romo untuk kasih berkat ke kita dan doain kita ya, Mo ya. Boleh ya, Mo ya? Oke, sangat boleh Oke. sekali ya. Pinggi Iya, dan pesannya teman-teman. dulu mungkin. Oh iya. Bener-bener. Pesannya Oke, dulu, teman. Ya, baru Pinggi abis dan itu teman-teman ya. Kalau kita senang membuat mengumpulkan memasang puzzle gitu kan ya. Saya ada Romo yang suka puzzle, saya perhatiin gitu kan ya. Ketika menyusun puzzle itu betapa dia tekunnya untuk menyusun puzzle. Satu persatu, telaten, butuh waktu, kesabaran dan sebagainya sampai kemudian terjadi gambar yang luar biasa dan sempurna. Enak nontonnya gitu kan ya. Kita yang nonton itu senang banget, tapi di balik itu ada perjuangan yang besar. Puzzle-puzzle itu dipasang satu persatu satu sama lain gitu ya. Kalau hilang satu puzzle saja itu sudah nggak jadi. Ya hasilnya jadi jelek gitu kan ya. Nah, nggak jadi gambar yang sempurna. Maka dunia ini itu adalah seperti pasangan puzzle yang sempurna itu. Kalau semuanya ambil bagian. Maka teman-teman remaja itu juga penting sekali, itu menjadi bagian yang mewarnai dan melengkapi itu. Kalau nggak ada lo, itu nggak rame. Kalau nggak ada lo, itu nggak sempurna. Gitu kan ya. Jadi catat di 1 Timotius bab 4 ayat 12 itu ya. 1 Timotius bab 4 ayat 12 ya. Oke. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi meskipun masih remaja, masih muda, jangan minder dong, jangan rendah hati dong. Teman-teman itu menjadi saksi teladan dalam
kepercayaan imannya, dalam perkataan-perkataan yang kau keluarkan tadi, kata-katamu, tingkah lakumu, kasihmu, dan kesetiaanmu, dan juga akhirnya kesucian hidupmu. Itu, maka Paus Fransiskus mengatakan, Keren banget jadi Mo. suci, gitu loh. Gitu Pinky dan teman-teman. 1 Timotius 4 ayat 12. Mungkin nanti bisa jadi ayat hafalan buat teman-teman ya. Jangan sekalipun orang meremehkan engkau karena engkau muda. Gitu ya Mo ya. Nanti lengkapnya bisa cari di Alkitab masing-masing. Oke Mo, boleh kita doa ya Mo. Minta Baik. berkat nih dari Romo langsung nih. Mari kita siap berdoa, siapkan hati dan budi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk ngobrol dengan Tuhan, dan mendengarkan apa yang Dia katakan pada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, kami bersyukur untuk rahmat kehidupan yang telah Engkau anugerahkan kami, dan kami boleh ambil bagian dalam kehidupan ini. Engkau ciptakan kami unik, Engkau ciptakan kami segambar dengan Engkau. Engkau menggunakan kami dengan segala keutamaan, segala talenta yang telah Engkau berikan. Kami bersyukur ya Tuhan, punya keluarga, punya kakak-kakak pembina, punya komunitas, punya teman-teman semuanya yang penuh warna-warni, penuh dengan perbedaan, sehingga kami boleh saling melengkapi, kami boleh saling belajar satu sama lain. Terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran mereka. Dan semoga kami juga menjadi anak-anak-Mu, menjadi anak Yesus yang terus mengembangkan diri kami, mengembangkan talenta kami, mengembangkan kemampuan kami, dan mengembangkan apa yang telah Engkau berikan. Sehingga kami semakin boleh menjadi gereja-Mu masa kini dan masa depan. Kami boleh untuk aktif dalam kegiatan dan kehidupan kami bersama. Aktif dalam komunitas, aktif dalam gereja, aktif untuk berteman, aktif untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Kami mohon berkat-Mu dan kami mohon perlindungan-Mu. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua, keluarga kita, dan juga rekan-rekan semuanya selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Romo atas Senang waktunya. ketemu Udah semuanya. sharing-sharing. Iya, kita juga senang banget Romo bisa datang di Worship Home untuk teens meskipun secara virtual ya Mo. Thank you Mo. Ya. Sampai ketemu minggu depan teman-teman. Bye. Yeay, thank you banget untuk Romo Hari dan Kak Pinky untuk ngobrol-ngobrol serunya. Wah, banyak banget ya yang bisa kita dapetin. Aku sendiri juga belajar banyak banget dari apa yang Romo Hari bilang. Bahkan dia bisa tahu loh masa depan kita sebagai remaja. Iya, kita sebagai remaja adalah masa kini dan masa depan gereja. Jadi kita harus terus mengambil bagian penting di gereja kita. Banyak banget hal yang bisa kita lakuin dengan kemampuan yang kita udah punya. Jadi, diingat-ingat terus ya pesan Romo Hari. Dan untuk mempermudah, ingat aja yang tadi. KDLKM. Apa itu? Coba biar pada ingat, nanti didengerin lagi dan dicatat terus. Jadi kita ingat terus bahwa peran kita sebagai remaja adalah sangat penting. Dan kalian juga adalah penting. You are important. Jadi, ambil bagian sebanyak-banyak ya di gereja kita ya, gereja Katolik. Senang banget deh pokoknya untuk ngobrol-ngobrol tadi. Jadi kita bisa sebarin ke sesama kita berkat itu. Dan biar lebih banyak lagi teman-teman kita yang kenal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita langsung dapat bonus lagi berkat dari Romo Hari. Yeay! Tadi kan kalian ingat kan, ada 5 poin dari pilar gereja yang kita harus lakuin. Dan salah satunya yang paling depan adalah K atau kerigma, di mana itu adalah pewartaan, dan hal itu paling kecil bisa dilakuin dengan kita menyebarkan mungkin cerita kebaikan Tuhan di sosial media kita, Instagram, atau ayat-ayat Tuhan. Atau yang paling mudah bisa dimulai dengan
share bahwa minggu depan kita akan ada LOJ Conference dan Grand Feast. Yeay! Walaupun dilakuin secara online, tapi aku percaya bahwa Tuhan Yesus pasti tetap hadir di dalam hati kita, dalam hati kalian, dan semua yang menonton. Jadi, jangan sampai ketinggalan LOJ Conference dan Grand Feast yang dimulai dari 15 Agustus sampai 17 Agustus. Jadi 3 hari. Stay tune terus di YouTube kita LOJF Indonesia untuk ikutin conference-nya dan Grand Feast-nya. Dan juga kalau mau tahu update-update terkini, bisa ke Instagram kita LOJF Indonesia. Oh ya, pengumuman penting untuk minggu depan, jadi kita nggak ada Worship from Home for Teens ya, karena kan kita mau yang lebih asik lagi ke LOJ Conference and Grand Feast. Oke, itu aja untuk minggu ini. Kita langsung ketemu lagi di minggu depan di LOJC Online. Jangan lupa ajak orang tua kalian juga ya. See you. God bless you. Teman-teman muda Katolik seluruh Indonesia, mari kita bersama-sama mengikuti LOJ Conference tahun ini yang diselenggarakan secara online, di mana kita bersama-sama mau memperdalam iman kita dalam konteks karya dan kerja kita supaya sungguh berbuah. Iman itu menjelma di dalam seluruh karya kita. Selain itu, di dalam konferensi ini pun kita diajak memperhatikan mereka yang kurang terperhatikan selama ini, yaitu mereka yang disabilitas, mereka yang kurang sejahtera dan segala macam, melalui Lembaga Daya Dharma Jakarta yang mempunyai jaringan untuk itu. Langsung atau tidak langsung kita berdonasi, atau jika ada yang mau menjadi relawan, silakan. Mari kita menjadi berkat bagi sesama dan dunia. Tuhan memberkati.